Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Rajab, kita kembali diingatkan pada peristiwa agung Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Daifa Babil Albarki dari kelas 5B Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mahasiswa Universitas Sains Al-Quran Wonosobo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kisah Isra Mi'raj sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah retorika. Mari kita mulai kisah penuh pembelajaran ini. Kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tepatnya pada tanggal 28 Rajab tahun 621 Masehi, peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa agung dan istimewa yang dialami oleh Rasulullah. Perjalanan Isra Mi'raj ini adalah hiburan dan hadiah dari Allah untuk Rasulullah SAW. Dan dalam perjalanan bersejarah itu, turunlah perintah kewajiban sholat bagi umat Islam. Teman-teman, perlu kita ketahui, sebelum perjalanan agung Isra Mi'raj, Rasulullah mengalami kesedihan bertubi-tubi sekaligus hadiah yang tak pernah disangka-sangka. Mau tahu kelanjutannya? Yuk simak dan dengarkan. Teman-teman, pernahkah kalian merasakan kesedihan yang seolah datang tak berhenti? Bayangkan, perasaan itulah yang dialami oleh manusia paling mulia, Rasulullah SAW. Pada suatu masa yang dikenal sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan. Sebelum Allah menghadiahkan perjalanan agung Isra Mi'raj, Rasulullah lebih dahulu ditempa oleh ujian yang sangat berat. Beliau kehilangan dua pilar kekuatannya dalam waktu yang sangat berdekatan. Pertama, wafatnya Abu Thalib, sang paman yang selama puluhan tahun menjadi tameng baja bagi dakwah Nabi. Tak lama berselang, hanya dalam hitungan bulan, bidadari surganya, yaitu Sayyidah Khadijah, menyusul menghadap sang Khalid. Sayyidah Khadijah bukan sekedar istri. Dialah yang menyelimuti Nabi saat ketakutan, yang membenarkan Nabi saat semua orang mendustakan, dan menyerahkan seluruh hartanya demi tegaknya Islam. Bayangkan betapa sunyinya rumah Nabi tanpa Sayyidah Khadijah, dan betapa terancamnya posisi Nabi tanpa Abu Thalib. Setelah kepergian paman beliau, kaum Quraisy semakin liar. Suatu hari, mereka menaburkan debu ke atas kepala Nabi. Saat beliau pulang, putrinya membersihkan debu sambil bercucuran air mata. Dengan lembut, Nabi menenangkan anaknya. "Jangan menangis putriku, Allah menjaga ayahmu." Karena tekanan di Mekah semakin mencekik, Rasulullah mencoba mencari harapan baru ke Thaif. Beliau berjalan kaki sejauh 60 mil ditemani Zaid bin Haritsah, berharap penduduk Thaif mau menerima cahaya Islam atau setidaknya memberikan perlindungan. Namun, kenyataan di sana jauh lebih pahit. Bukan sambutan hangat yang beliau terima, melainkan caci maki. 3 pemimpin Bani Thaqif justru menghina beliau dengan kata-kata yang menyayat hati. 10 hari beliau berdakwah, namun jawabannya selalu sama. "Enyahlah dari negeri kami." Puncaknya, saat Nabi hendak meninggalkan Thaif, penduduk kota itu berjajar membentuk barisan. Mereka menyuruh para budak dan anak-anak melempari Nabi dengan batu. Sendal beliau basah, bukan oleh air, tapi oleh darah yang mengalir dari tumit beliau. Zaid bin Haritsah terus mencoba membentengi Nabi, hingga kepalanya terluka. Dengan sisa tenaga, beliau berlari sejauh 3 mil, hingga sampai ke sebuah kebun anggur untuk berteduh. Dalam keadaan letih, terluka, terhina, Rasulullah tidak mengutuk mereka. Sambil menyeka darahnya, beliau justru mengadu kepada Allah dengan doa yang sangat menyentuh hati. "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekuranganku, upayaku, dan kehinaanku di hadapan manusia."
Saat itulah di titik terendah kemanusiaan beliau, Allah menjawab dengan hadiah yang paling megah sepanjang sejarah, yaitu Isra Mi'raj, perjalanan menembus langit ketujuh untuk bertemu Sang Pencipta. Setelah melewati awan gelap kesedihan di Mekah dan luka yang menganga di Thaif, tibalah saatnya Allah mengangkat derajat kekasihnya. Kelanjutannya kisah Isra Mi'raj, sebuah perjalanan melintas ruang dan waktu yang tidak masuk akal bagi manusia, namun sangat mudah bagi Allah. Saat itulah di titik terendah kemanusiaan beliau, Allah menjawab dengan hadiah yang paling megah sepanjang sejarah manusia, yaitu Isra Mi'raj, perjalanan menembus langit ketujuh untuk bertemu Sang Pencipta. Setelah melewati awan gelap kesedihan di Mekah dan luka yang menganga di Thaif, tibalah saatnya Allah mengangkat derajat kekasihnya. Kelanjutan kisah Isra Mi'raj, sebuah perjalanan melintas ruang dan waktu yang tidak masuk akal bagi manusia, namun sangat mudah bagi Allah. Nah, setelah selesai Isra, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju Sidratul Muntaha, puncak langit yang paling tinggi. Tahap ini dikenal sebagai Mi'raj, yang berarti kenaikan. Nah, pada langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam atau bapaknya manusia. Di sini Rasulullah melihat jiwa-jiwa manusia yang telah meninggal, sebagian bahagia dan sebagian dalam kesedihan. Naik ke langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, dua nabi yang memiliki peran besar dalam sejarah Bani Israel. Selanjutnya langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris, seorang nabi yang disebut dalam Al-Quran telah diangkat ke tempat yang tinggi. Langit kelima, di sini Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun, saudara Nabi Musa yang dikenal sebagai pendukung dakwah Bani Israel. Lalu langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa yang memiliki hubungan khusus dengan umat Muhammad karena beliau memberikan nasihat terkait kewajiban sholat. Di langit terakhir, yaitu ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim, bapa monoteisme, yang berada di sisi Baitul Ma'mur, rumah ibadah langit yang setiap harinya dikunjungi 70.000 malaikat. Di puncak tertinggi itulah Allah memberikan mandat paling penting, kewajiban sholat 50 waktu sehari semalam. Bayangkan, jika itu terjadi, mungkin kita tidak akan punya waktu untuk bekerja atau beristirahat. Saat turun, Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa yang berkata, "Kembalilah, mintalah keringanan, umatmu tidak akan sanggup." Dengan penuh kasih sayang, Rasulullah bolak-balik menghadap Allah hingga perintah itu diringankan menjadi 5 waktu saja. Allah berfirman bahwa hanya 5 waktu, pahalanya tetap dicatat seperti 50 waktu. Inilah bukti betapa Rasulullah sangat memikirkan kemudahan bagi umatnya. Sebelum fajar menyingsing, Rasulullah sudah kembali ke Mekah. Sebuah perjalanan melintas dimensi yang hanya memakan waktu 1 malam. Esok paginya, beliau menceritakan kisah ini. Gemparlah seluruh kota. Kaum Quraisy tertawa, mengejek, dan menganggapnya hayalan. Namun, bagi orang beriman, ini adalah bukti bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Peristiwa ini memisahkan mana pengikut yang tulus dan mana yang hanya ikut-ikutan. Pesan mendalam dari peristiwa Isra Mi'raj adalah bahwa sholat merupakan hadiah terindah dari langit yang dijemput oleh Rasulullah SAW. Beliau melewati masa-masa tersulit dalam hidupnya, sehingga ibadah ini sejatinya adalah sarana bagi kita untuk bertemu dan mengadu kepada Allah. Saat dunia terasa menyesakan, perjalanan agung ini mengajarkan kita bahwa ketika pintu bumi seolah tertutup oleh hujan dan kesedihan, pintu langit akan selalu terbuka bagi mereka yang bersabar. Setelah puncak kesulitan, pasti akan datang kemuliaan yang tak terduga sebagai bentuk kasih sayang Sang Pencipta.
kepada hambanya.